Halo guys, balik lagi di channel YouTube kami, Scary Night. Kali ini kita kedatangan tamu dari Bogor yang sekarang ngerantau di Makassar. Kita sambut Kak Yuda. Halo, nama gue Yuda, gue dari Bogor. Sekarang gue lagi ngerantau di Makassar. Jadi gue tuh mau cerita soal pengalaman horor gue pas gue masih ngekos di Bogor. Jadi kan gue ngekos tuh di Bogor. Nah, kos gue itu tuh letter U gitu. Jadi pintu masuk tuh sih letter U gitu. Jadi kosnya tuh adep-adepan. Ya saling berhadapan kan. Nah, di kos gue tuh penghuninya tuh sekitar hanya 50% gitu. Jadi, nah gue tuh ada di kos lantai 2 dekat kamar mandi umum. Di kos gue tuh ada kamar mandi di dalam, ada juga yang umum. Sebelah kamar gue ada yang namanya Mas Aldi, sebelahnya lagi ada yang namanya Mbak Siska. Nah, Mbak Siska ini tuh dia kayak sering banget pergi keluar kota gitu, pulang pergi keluar kota gitu. Jadi dia jarang ada di kos. Iya, dia tuh kayak jarang, kayak seminggu tuh kayak datang sekali 2 kali lah gitulah. Nah, terus gue mau cerita, jadi itu pengalaman horor gue yang beruntun, yang dia tuh nggak cuma 1 hari. Waktu itu pagi-pagi hari Minggu, gue tuh punya kebiasaan sama Mas Aldi untuk makan nasi uduk bareng nih di bawah. Nah, di bawah tuh ada penjual nasi uduk tuh yang udah langganan anak-anak kos, namanya Bu Marni. Jadi pas pagi-pagi jam 7, gue sama Mas Aldi turun ke bawah ke Bu Marni kan. Gue mau makan ceritanya. Pas gue turun, gue tuh ngeliat Bu Marni tuh udah nyiapin nasinya gitu. Terus gue bercanda lah sama Bu Marni. Bu, kok tahu sih kalau saya mau beli, bilang gitu kan. Terus kata Bu Marni, wah enggak kok katanya, ini disiapin buat Mbak Siska katanya gitu. Terus, emang Mbak Siska udah pulang ya Bu, bilang gitu kan. Udah kok tadi datang ke sini katanya minta dibikin nasi terus minta diantar ke kamarnya. Oh gitu ya Bu, bilang gitu kan. Kan gua nggak tahu tuh udah pulang atau belum kan. Yaudah akhirnya yaudah Bu pesen nasi kan. Terus pas gua pesen nasi udah jadi nih nasinya Mbak Siska kan. Kasih lah ke gua bilang, "Deh tolong ya antar ke Mbak Siska." Udah gua bawa naik ke atas. Gua ketok tuh kamarnya, gua ketok sekali, gua terus keluar. Nah, Mbak Siska itu kalau dia lagi pulang ke kos itu tuh biasanya ada sendalnya di depan, ada sendalnya. Nah ini tuh gue tuh nggak ada sendalnya, terus udah gitu kosong, bener-bener kayak nggak ada orang di dalam gitu. Nah Mbak Siska kan kalau pagi-pagi sering nyetel lagu juga, ya kan. Nah ini tuh bener-bener kayak di dalam tuh nggak ada suara, terus udah gitu di luar juga nggak ada sendal. Gue ketok 1 kali, 2 kali, 3 kali, sampai sekitar 5 kali lah gue ketok tuh nggak keluar. Ya udah akhirnya gue balik lagi ke bawah, gue bilang, Bu Marni, kayaknya keluar deh Bu, bilang gitu kan. Nasinya saya taruh lagi di sini ya. Dia udah makan tuh, makan, balik lagi ke kos. Nah malamnya itu sekitar jam 9-an, jam 9 mau ke jam 10 lah. Gue denger nih kayak ada orang bawa koper gitu dari tangga kan. Bilang, wah Mbak Siska nih, kan gue keluar tuh, ceritanya gue keluar mau nyapa kan. Bener Mbak Siska datang, terus bilang kayak, baru pulang Mbak, gue sapa gitu kan. Iya dia baru pulang gitu. Oh tadi bukannya Mbak Siska pesan nasi uduk di bawah gitu. Saya tadi enggak kok katanya, gue baru pulang kata Mbak Siska gitu. Terus gue kayak, oh yaudah Mbak. Kaget. Gue tuh kayak belum enggak atau gimana? sebetulnya gue tuh kayak ngerasa kayak, oh yaudah mungkin Bu Marti kan udah tua, umur udah hampir 60 kan. Jadi gue kayak mungkin orang anak kos lain yang pesan, cuma dikiranya Mbak Siska itu. Udah tuh, udah lanjut lagi ke besok malamnya. Besok malamnya lagi, pas malamnya lagi tuh, itu tuh kan gue ngerjain tugas. Gue lupa tuh tugas apa, pokoknya gue ngerjain tugas sampai jam 12 malam. Di jam 12 malam ini gue tuh kayak denger suara orang di bawah gitu ribut-ribut rame-rame. Terus gue turun, ternyata pas gue turun basisnya tuh lagi naik ke tangga dan dia tuh bawa koper. Terus gue nanya kan, lah basisnya baru pulang belum? Ya ini baru pulang, capek dari luar kota dia bilang gitu. Terus gue bilang gini, bukannya basisnya tadi kemarin udah pulang, semalam udah pulang ya kan? Terus dia, enggak kok Yud katanya, ini baru banget pulang, tuh mobil masih di bawah gitu. Terus gue heran dong, gue kaget kan kayak, Berarti semalam siapa? semalam siapa gitu kan, mungkin oh udahlah gue yang salah mungkin kan. Udah gue masuk lagi ke dalam. Terus nggak lama gue tuh dengar suara teriak gitu dari truk dia tuh kan. Gue dari kamar Mbak Siska, tapi gue belum tahu tuh pas gue keluar ternyata dari kamar Mbak Siska nih teriaknya, suara cewek teriak gitu melengking, pokoknya kencang banget. Refleks dong gue sama banget. Posisinya kamu doang yang dengar atau Kebetulan kayaknya Mas Aldi juga denger, makanya pas gue keluar Mas Aldi juga keluar. lantai bawah gitu? Enggak kayaknya, soalnya di lantai bawah tuh nggak ada orang yang keluar sama sekali. Jadi yang keluar dari kos tuh cuma gue sama Mas Aldi, kamar sebelah gue kan. Nah keluarlah gue, nyamperin lah ke kamar Mbak Siska, gue ketok-ketok, akhirnya gue buka. Dia tuh posisinya udah kayak rambutnya udah acak-acakan, terus si Mbak Siska ini rambutnya udah acak-acakan, terus kayak dia tuh posisinya tuh kayak kayang gitu. Jadi kayak dadanya tuh kayak ngusung ke atas gitu. Nah, gue tuh kan panik banget kan. Terus Mas Aldi kan emang dia kan orangnya rajin ibadah kan. Kayak dia sering sholat lah gitu segala macam.
Akhirnya Mas Aldi, gue bantu pegang, terus Mas Aldi baca-baca lah ceritanya. Baca-baca akhirnya mendingan lah nih Mbak Siska nih, udah nggak segala macam, udah nggak segala macam. Terus akhirnya gue sama Mas Aldi kan itu udah malam, yaudahlah balik aja ke kos masing-masing kan. Jadi ini yang namanya basis kan siapa? Nah terus Mas Aldi bilang pintunya dibuka aja, maksudnya jangan dikunci gitu kan, takutnya nanti kejadian aneh-aneh lagi gitu. Udah tuh akhirnya. Terus sudah sampai malam itu tuh udah nggak ada hal-hal aneh tuh. Besoknya tuh gue nggak bisa pulang. Akhirnya besok kan gue kuliah. Selesai kuliah, nah gue tuh nginep di rumah teman gue. Jadi gue nggak balik ke kos. Gitu. Gue nginep, gue jadi segala macam. Telepon lah gue tengah malam sekitar bukan tengah malam sih, mau menuju subuh sama Mas Aldi. Mas Aldi tuh nelfon gue sekitar jam 2-an. Bilang, Yud bisa balik ke kos nggak, katanya penting nih. Terus pas gue balik ke kos Jam berapa ini? jam 2-an, mau jam 3 gue udah sampai kos. Iya subuh. Gue balik sampai kos, udah sampai kos, itu tuh udah kayak chaos gitu loh, udah kayak anak-anak kos yang lain tuh udah pada ngeliatin Mbak Siska. Iya, jadi di lantai bawah udah pada naik iya, juga. udah pada naik juga segala macam. Terus udah gitu kan, gue telat nih, gue gak tau apa-apa kan. Terus gue tanya ke Mas Aldi, Mas ada apa gitu, kenapa? Terus katanya gini, malam itu pas gue lagi nggak ada di kos itu, Mbak Siska tuh keluar. Nah terus pas Mbak Siska keluar, dia bilang katanya dia ngeliat ada cewek yang rambutnya panjang, terus kayak keriting gitu, dia nangis di tangga, ya kan di tangga mau menuju lantai 2 gitu, dia nangis, bajunya Ini putih. basis doang ini ya? Iya, Mbak Siska doang, dia baju putih, ya kan. Terus Mbak Siska tegur, terus abis Mbak Siska tegur, cewek itu tuh ngedeketin Mbak Siska, kayak mau ngasih tau sesuatu. Pas udah sampai dekat, kata Mbak Siska mukanya tuh kayak berubah gitu, kayak muka bekas disobek-sobek pakai pisau gitu mukanya, sobek-sobek pisau. Terus di leher tuh kayak ada bekas tali gitu. Oh, jadi talinya, iya. jadi lehernya ini merah? Iya merah, kayak ada bekas keikat tali gitu. Terus mukanya tuh sobek-sobek. Mbak Siska lari ke kamarnya Mas Aldi. Saya saking paniknya segala macam, ditangis sama Mas Aldi, dia cerita lah. Nah selesai cerita, Mbak Siska ini kerasukan lah sama si cewek itu. Nah cewek itu ceritain bahwasannya dia itu pernah diperkosa sama di situ. Di ternyata kos itu. Iya, ternyata sebelum kos itu dibangun itu tuh kayak ladang kosong gitu loh, kayak alang-alang gitu loh. Nah, ternyata si cewek ini pernah diperkosa di situ. Ya kan, terus akhirnya selesai perkosa dia tuh udah putus asa. Terus dia pegang cutter, terus dia sobek-sobek mukanya. Oh, dia sendiri. Dia sobek-sobek mukanya, tangannya dia sobek-sobek sampai darahnya hancur, berdarah, keluar darah. Terus akhirnya dia gantung diri di situ. Dan itu makanya kenapa orang-orang di sekitar kos gue tuh udah benar-benar kayak tahu lah ceritanya si bangunan ini gitu. Udah dari kejadian itu akhirnya gue mutusin untuk pindah kos. Nggak tahu Mas Aldi masih, pokoknya gue Mbak Siska tuh mutusin untuk keluar dari kos itu. Kamu berarti belum tahu Mas Aldi pindah apa enggak? Iya, tapi kalau gue karena gue harus merantau ke Makassar ya, akhirnya gue cabut lah dari kos itu. Gitu ceritanya. Guys, itu tadi cerita dari pengalaman Kak Yuda. Jangan lupa pantengin terus video-video misteri dari Scary Night. Bye-bye.